يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الآمين يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يغشمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatiz, para tokoh masyarakat dan juga segenap jajaran pengurus DKM Masjid Darur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa yang kami hormati ketua DKM kita atau pengurus DKM kita yaitu Ustaz Haji Abdul Khalik, dan juga yang kami hormati Bapak Arif, di mana Pak Arif ini adalah dulu kalau beliau masih ingat saya sering ketemu dengan beliau, dengan Pak Arif ini ketika beliau bertugas di Polres Jakarta Timur. Karena kebetulan saya ini sebagai Dai Kamtibmas DKI Jakarta yang wilayah di Jakarta Timur, sering dulu waktu beliau bertugas saya berhadapan beliau, bertemu dengan beliau nih waktu zaman Pak Ardiansyah Kapolres kita ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga para ibu-ibu dan jemaah yang lainnya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak, sehingga tak satu pun yang namanya manusia, apalagi kita manusia biasa, mampu menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau ketika mendapatkan nikmat dari Allah, beliau pun tak mampu untuk menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak mampulah seorang kita
menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita ini ingin mencoba untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Namun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah hanya menginginkan agar kita mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mampu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Maka kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Dan yang kedua, tak lupa kita memanjatkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita tak lupa untuk melantunkan lidah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya salawat yang selalu kita kumandangkan, salawat yang selalu kita ucapkan dari zikir kita akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asran au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan sholawat, dia membacakan sholawat untukku sekali saja, dia bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kata baginda Rasulullah mendoakan syafaat kepada umatku yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kajian subuh pagi di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kajian-kajian yang akan kita sampaikan, yang akan kita dengarkan, merupakan satu kemanfaatan buat kita sekalian dan menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia, telah menyelamatkan kita di yaumil akhirah. Kajian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan hati. Dengan hati. Kita maklum bersama Bapak dan Ibu sekalian bahwa di dalam diri kita, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Di mana segumpal daging yang ada di dalam jasad kita, segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita dapat kita jadikan sebagai barometer, dapat kita jadikan sebagai tolak ukur bagi amaliyah kita dalam hidup dan kehidupan kita. Dapat kita jadikan tolak ukur bagi keimanan kita, dan bahkan menjadi tolak ukur bagi akhlak yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apabila segumpal daging yang ada di dalam jasad kita ini baik, maka seluruh jasad kita, anggota tubuh kita, termasuk amaliyah ibadah, iman dan bahkan akhlak kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya kan, apabila segumpal daging yang ada dalam jasad kita ini tidak baik, tentunya akan terkontaminasi, akan mempengaruhi ke seluruh jasad anggota tubuh kita, termasuk di dalamnya iman, amal dan ibadah menjadi tidak baik.
Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih, yang kebetulan hadis ini sering kita dengar. Nah, saya ambil dari sebuah kitab yang sangat kecil, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Namun saya baca di dalam kitab yang besarnya, yaitu Majalisus Saniyah. Dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jasadi mudghah, idza salahat saluhat sairu jasadi, wa idza fasadat sairu jasadi, ala wahya qalbun, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad atau di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, segumpal. Yang apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam jasad kita ini baik, maka seluruh anggota jasad kita, iman, amal, ibadah kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau segumpal daging yang ada di dalam jasad kita ini sudah tidak baik, maka ini pun akan mempengaruhi anggota jasad, amal ibadah, dan bahkan iman kita tidak menjadi baik. Lalu apa yang dimaksud oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segumpal daging yang ada di dalam jasad kita? Yaitu kolbun, atau yang kita kenal dalam bahasa kita sehari-hari, yaitu hati. Hatilah yang menjadi barometer bagi kehidupan kita. Saya pernah membuka kitab, pernah membuka buku karangan Al-Imam Ghazali. Di dalam kitabnya yang sangat populer di karangan umat Islam dunia, khususnya kita di Indonesia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, juz 3. Di mana Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan dengan begitu lantang. Beliau menjelaskan tentang hati yang sangat begitu mudah untuk kita nikmati, untuk kita serap. Apa kata beliau, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Beliau mengatakan bahwasanya hati yang ada di dalam jasad kita, hati yang ada di dalam tubuh manusia, kata beliau ada 3 bagian. Ini yang penting buat kita catat agar kita tidak lupa ketika kita mengikuti pengajian, mengikuti kajian dan kajian. Ada 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh beliau adalah qalbun sahih, hati yang sehat. Atau ada ulama-ulama yang memaknakan hati yang baik, hati yang bersih, sama dengan maksudnya. Qalbun sahih, hati yang bersih, hati yang sehat. Dan bahkan beliau memberikan tanda dan ciri-ciri siapa yang termasuk orang-orang yang memiliki qalbun sahih. Siapa yang termasuk orang-orang yang memiliki hati yang sehat? Kata beliau, ciri yang pertama, kalau orang itu memiliki hati yang bersih, kalau orang itu memiliki hati yang sehat, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ciri yang pertama adalah orangnya selalu berzikir kepada Allah. Zikrullah, itu ciri pertama, zikir kepada Allah. Apa sih zikir itu? Zikirnya ada 2 makna yang saya maknakan. Pertama, zikir bermakna mengingat kepada Allah. Yang kedua, zikir dengan menyebut nama Allah.
itu mana zikir. Zikir bermakna mengingat dan bermakna menyebut. Zikir. Kata Al-Imam Ghazali, orang yang memiliki hati yang bersih, orang yang memiliki hati yang sehat, senantiasa hatinya akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin, orang-orang yang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan memanfaatkan suatu kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Sekalipun seandainya toh dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dia melakukan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat dalam keadaan sepi. Tapi orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, dia akan sadar bahwa hidup dan kehidupan sepak terjang yang dia jalani dalam kehidupan di alam dunia akan selalu dipantau, akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan perbuatan untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu orang yang zikir hatinya. Yang kedua, zikir bil makna menyebut. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah dengan lisan yang kita lakukan setiap saat, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu zikir. Zikir bil lisan namanya. Jika nanti terbagi lagi, kita pecahkan lagi. Ini kajian kita sampai jam berapa ini, Pak Ketua? Biasa nanti bisa mengatur kajian kita sampai jam 6. Jadi saya bisa mengatur kajian nanti. Ada yang namanya zikir bil lisan. Dia menyebut dengan lisan, dengan ucapan. Seperti apa? Dia mengucap lafaz la ilaha illallah. Zikir ini disebut zikir tauhid. Zikir tauhid, mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada juga zikir bil lisan yang sifatnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu adalah merupakan zikir bil lisan yang isi zikir yang kita baca adalah berupa tasbih. Itu zikir. Maka jangan segan-segan Bapak dan Ibu ini banyak berzikir kepada Allah dengan mengucap la ilaha illallah, dengan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena senantiasa orang yang membiasakan mengucapkan zikir kepada Allah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kalau ini dia lakukan setiap dia selesai melaksanakan sholat atau telah jadikan wiridan bagi kehidupan kita, insya Allah zikir ini tidak akan lepas dalam diri kita. Dan tentunya tak kala nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dekat dengan zikir. Orang yang semakin banyak berzikir kepada Allah, maka dia hatinya semakin dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Dan kita berharap nanti tak kala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak kala datang azal kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa saja, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tak kala di akhir ucapannya, dikala dia menghadapkan sakaratul maut,
kemudian mampu mulutnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Maka kita lazimkan Pak, setiap kita sholat usahakan 100 kita baca sedikit la ilaha illallah, la ilaha. Setiap hari kita rutin menjadi darah daging kita. Maka nanti dengan sendirinya zikir ini akan terucap dari lidah kita. Ini harapan kita kepada Allah. Semua takdir Allah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Zikir bilis. Ada juga kita mengucapkan astagfirullah. Mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la syarika lahu. Semuanya itu. Ini namanya istighfar. Zikir yang berbentuk istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak juga jangan berhenti-henti Pak kita istighfar. Alhamdulillah kita mengamalkan istighfar 100 kali dalam sehari. Dalam satu sholat. Nabi berzikir, Nabi istighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Tapi kita bisa melebihi. Itu contoh dari baginda Rasulullah yang disampaikan. Tapi beliau lebih banyak istighfarnya daripada kita. Minta ampun kepada Allah. Itu adalah zikir. Zikir bil lisan yang merupakan zikir permohonan ampun kepada kita. Jadi zikir bil lisan itu ada yang namanya zikir tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada zikir yang namanya mensucikan Allah, mengucapkan tasbih. Ada zikir yang merupakan permohonan ampun, zikir bil lisan. Yang kedua ada zikir yang namanya zikir bil qalbi. Apa itu yang dimaksud dengan zikir bil qalbi? Yaitu dia mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Contoh, kala kita melakukan satu perbuatan, kita menjauhkan maksiat. Kalau kita mendapat cobaan dari Allah, kita sabar. Nah, sabar yang kita lakukan tak kala kita mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah, itu namanya kita sedang berzikir bil qalbi, zikir dengan hati. Kita niat melakukan perbuatan kebaikan, itu pun adalah zikir bil qalbi, mengingat Allah dengan hati kita. Sabar, bersyukur mendapatkan nikmat, itu adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Lalu yang ketiga adalah syukur bil a'mal atau syukur bil fi'liyah. Syukur dengan perbuatan. Contohnya apa? Kita sholat. Kita sholat 5 waktu, kita lakukan dengan gerakan-gerakan tangan kita. Mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam terakhir. Itu zikir kita kepada Allah, zikir fi'liyah, zikir yang kita lakukan dengan perbuatan. Kita melaksanakan ibadah puasa, itu adalah zikir perbuatan. Kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, itu pun adalah merupakan zikir daripada zikir fi'liyah, zikir dalam bentuk perbuatan kita. Zikir fi'liyah dengan perbuatan. Inna sholata dzikri, kata Rasulullah. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, inna sholata dzikri, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Zikir. Jadi saya katakan orang yang memiliki hati yang bersih, orang yang memiliki hati yang sehat, pertama tandanya orang tersebut selalu berzikir kepada Allah. Apakah dia mengingat Allah ataukah dia menyebut Allah, itu berzikir. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kalian selalu berzikir kepada Allah, menyebut Allah, mengingat Allah, dapat menenangkan jiwa, dapat menenangkan hati.
menghilangkan gundah, ya, menghilangkan keresahan dalam hati. Maka ibu bapak banyak berzikir kepada Allah. Takal kita menghadapi apa saja dalam kehidupan kita, baca zikir, hati kita menjadi tenang. Orang yang tidak tenang hatinya dikala menghadapi cobaan dan ujian akan mudah putus asa. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, macam hati yang kedua kata Al-Imam Ghazali apa? Maaf, baru satu tadi. Yang kedua, orang yang hatinya bersih selain dia berzikir kepada Allah, dia selalu bersyukur. Yang kedua, tanda orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya sehat, orangnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Nikmat itu pertolongan. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala namanya nikmat. Satu kebaikan, nikmat. Maka perlu kita syukuri. Baik Allah memberikan nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, kita syukuri. Karena tidak ada Bapak dan Ibu sekalian nikmat Allah yang Allah berikan sekecil apapun yang tidak bermanfaat buat kita. Tidak ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun, itu udah pasti Pak, mahal harganya. Ini kalau saya mau bicara agak selalu bikin nggak apa-apa ya Pak. Contohnya ada, saya katakan bahwa nikmat Allah itu tidak ada yang tidak harganya, pasti berharga. Contoh Bu, barangkali kita mengucap alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya sehat ya Allah, sampai sekarang saya bisa buang angin ya Allah. Tahu buang angin ya Bu ya? Itu buang angin Pak, maaf, itu mahal harganya, itu nikmat. Padahal ya Allah, kalau angin ini kita buang dari perut kita di sebarang tempat, habis kita dihardik. Misalkan kita orang tidak berakhlak, nggak sopan, buang angin sembarang tempat. Padahal itu nikmat. Padahal luar biasa harganya. Itu yang namanya angin luar biasa, mahal harganya Pak. Dalam ilmu kesehatan. Coba sekali-sekali kita ke rumah sakit, kita cari tahu orang yang nggak bisa buang angin, orang yang nggak bisa kentut, coba cari tahu. Pengen buang angin, pengen bisa kentut, coba berapa harganya? Nggak 1 juta 2 juta. Ya Pak Kombes. Nggak 1 juta 2 juta. Ya. Bisa 10 juta, bisa 15 juta. Ngapain? Hanya buang yang namanya nikmat Allah, hanya untuk mendapatkan nikmat Allah yang barangkali kita katakan, wah kentut sangat hina, tapi luar biasa harganya. Tuh, itu contoh. Apalagi yang lain yang Allah berikan nikmat itu. Maka kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun besar dan kecilnya, untuk kebaikan. Maka orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tidak akan sombong Pak. Jadi ada orang sombong hidup di dunia, sombong hidup bertetangga, berarti dia belum bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Saya sering menyampaikan dakwah di Masjid Sunda Kelapa, di JIC, saya sampaikan ini. Nah kalau di Sunda Kelapa JIC, Pak Kombes itu banyak teman-teman kita yang ada di situ. Saya sampaikan. Orang yang tidak tahu tanda-tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah mereka orang-orang yang sombong. Bentuk sombong banyak. Allah beri jabatan, Allah berikan harta kepada dia, memberikan kekayaan. Itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan. Nah, orang yang hatinya bersih ketika mendapatkan itu semua, mereka syukuri kepada Allah. Dia sadar, oh jabatan yang Allah berikan kepada saya, harta yang Allah berikan kepada saya, itu adalah merupakan nikmat. Kalau itu yang namanya nikmat, maka
Seyogianya untuk disyukuri, bukan untuk dipersombongkan di hadapan orang lain. Dia harus disombong di hadapan manusia. Syukuri nikmat itu. Syukuri. Ini orang yang kata Imam Ghazali, orang yang hatinya bersih selalu mensyukuri nikmat. Dan orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang tidak pernah kecewa terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Kadang-kadang Pak, kita sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Pak. Kita minta kepada Allah, ya Allah saya lagi butuh ini ya Allah, butuh itu ya Allah. Kita minta kepada Allah. Tapi apa yang kita minta kepada Allah bukankah ditolak. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan aku jawab, akan aku ijabahkan. Tapi kadang-kadang ketika kita minta kepada Allah, ya Allah aku butuh sesuatu ya Allah, aku ingin sesuatu ya Allah, tapi belum diwujudkan sama Allah. Ingat, bukan tidak ditolak. Tidak, Allah tidak pernah menolak segala permintaan hamba Allah. Tidak ada dalil yang mengatakan Allah menolak setiap permintaan. Tidak, tapi kata Allah, aku akan selalu mengabulkan doa-doa kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti akan aku jawab, aku berikan. Tapi kadang-kadang apa yang kita minta kepada Allah itu bukanlah Allah menolak, tapi Allah menunda, melihat kembali kepada kita. Nah, orang yang memiliki hati yang bersyukur, saya katakan orang yang tidak pernah kecewa dalam hidup dan kehidupan. Apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh dalam kehidupannya, dia tidak pernah kecewa. Minta A dapat B, gak kecewa. Hah? Gak kecewa. Karena kata Allah, sesuatu yang kamu anggap baik belum tentu baik bagi Allah. Sesuatu yang kamu benci tapi baik bagi Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap jelek kata Allah Subhanahu wa taala, kita anggap jelek, tapi bagi Allah baik. Dan sesuatu yang kamu anggap baik tapi bagi Allah adalah jelek, Allah Maha mengetahui. Maka saya katakan orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki hati yang bersih, dia akan selalu, dia artinya tidak pernah kecewa terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Bersyukur. Ini ciri yang kedua kata Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri kenikmatan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kalau saya memaknakan jika kalian pandai-pandai bersyukur, kalau di Al-Quran jika kalian bersyukur, tapi saya menambahkan jika la in syakartum, jika kalian pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di dalam ayat ini berjanji buat kita Bapak dan Ibu. Apa janji Allah? Dan kami tambah nikmat yang lebih banyak. Lebih banyak lagi Allah berikan. Tapi kalau kita kubur, kecewa apa yang Allah berikan, kita kecewa apa yang Allah berikan, kita tidak terima, ini berarti kita orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur. Orang yang kufur kata Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan di dalam ayat tersebut, inna azabi lasyadid, orang-orang yang demikian nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hari kiamat. Syukur ya Pak. Pertama, orang yang hatinya bersih, dia akan selalu berzikir kepada Allah, baik bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Yang kedua, orang yang hatinya bersih, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua aja contohnya. Kemudian macam hati yang kedua kata Imam Ghazali, yaitu qalbun marid, atau bahasa kita adalah hati yang kotor. Marid itu sakit bahasa Arabnya. Hati yang kotor, hati yang sakit.
Bahkan digambarkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, siapakah yang termasuk orang-orang yang dikategorikan memiliki hati yang kotor. Siapakah di antara mereka yang dikategorikan memiliki hati yang sakit? Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Ada ciri-cirinya. Pertama, orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya kotor, di mana hatinya terkontaminasi dengan penyakit hati. Penyakit hati ini banyak. Penyakit hati banyak. Kita tidak rasakan penyakit hati ini. Kadang-kadang kita hanya tahunya bohong itu apa namanya penyakit hati, banyak penyakit hati ini. Terkontaminasi dengan penyakit hati. Salah satu penyakit hati ini Pak yang harus kita waspadai ini. Penyakit hati yang harus kita antisipasi. Jangan sampai penyakit hati ini mudah masuk ke dalam hati kita, yang nantinya kita menjadi orang yang rugi, yang nantinya pahala-pahala yang sudah kita lakukan semenjak kita melakukan ibadah kepada Allah, ternyata di hadapan Allah tidak ada makna, di hadapan Allah tidak ada nilai, sehingga kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Insya Allah kena penyakit hati ini hinggap dalam diri kita. Apa diantaranya? Pertama adalah riya Pak. Ini kadang-kadang penyakit ini jarang disampaikan oleh para kiai, para asatidz ketika dakwah. Saya akan menyampaikan. Apa itu riya? Bukannya sombong al-kadzib. Ya. Riya adalah orang-orang yang membanggakan diri. Orang yang membanggakan diri di hadapan manusia dalam bentuk ibadah kepada Allah. Riya. Contohnya, dia sholat, dia infak, dia sodako ke masjid, dia ibadah ke masjid. Kena Allah, niatnya kena Allah. Tapi ada, di samping niat kena Allah, ada keinginan juga nilai dari manusia, nilai tersendiri. Agar saya disebut bisa dikenal supaya orang yang ahli sodako, saya dikenal orang ahli ibadah, ahli jamaah. Hatinya seperti itu. Tapi dan niat lillahi ta'ala. Ini yang sangat bahaya kata Nabi, jauhkan. Suatu saat baginda Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, saya kutip dari kitab Al-Bajal, dari kitab Tanbihul Ghafilin, karangan oleh Syekh Al-Arif Billah Abu Lais Samarqandi, di mana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mengadakan halaqah seperti kita, seperti ini halaqah kajian, kumpul baginda Rasulullah dengan sahabat. Lalu baginda Rasulullah mengatakan di hadapan sahabat, apa kata beliau? Inni akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah ma huwa asyirkul asghar? Qala arya'u kama qala Rasulullah. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat khawatir ini kepada kalian ini. Nabi sampai mengucap seperti itu di hadapan sahabat yang sudah terjamin keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, tapi Nabi masih mengucapkan kalimat itu di hadapan para sahabat, apalagi kita. Apa kata beliau? Ini akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku sangat khawatir kepada kalian wahai sahabatku. Apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Apa kata beliau? Asyirkul asghar. Kalian nanti terjatuh kepada perbuatan syirik kecil. Syirik kecil kata baginda Rasul. Aku takut, aku khawatir ini kalian jatuh ke situ. Justru Nabi tidak khawatir kepada sahabat. Berarti Nabi tidak khawatir kepada kita umatnya kalau sahabat dan kita umatnya terjatuh kepada perbuatan syirkul akbar, syirik yang besar, menduakan, menyembah selain Allah. Kenapa? Nabi tidak khawatir. Karena sudah dijamin kita oleh Rasulullah. Setiap umat baginda Rasulullah yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan dijamin keimanannya, tidak akan mudah terperosok dengan melakukan perbuatan syirkul akbar, menyembah selain Allah. Sudah dijamin oleh Nabi, tidak akan ke situ larinya, tidak akan terjadi. Justru yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul
ketika nanti aku takut kalian jatuh kepada perbuatan syirik yang sangat kecil. Sehingga para sahabat bertanya, Pak. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Kalian berlomba-lomba melakukan kebaikan, kalian melakukan amal-amal baik kepada Allah karena Allah, tapi di hati kalian ada juga terukir rasa ingin membanggakan perbuatan kalian di hadapan manusia. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, ya jauhkan kita, Pak. Kalau kita makanya diajarkan oleh Rasulullah ketika kita apapun ibadah yang kita lakukan dan kebaikan, niatlah benar-benar karena Allah. Jauhkan dari sifat riya, ya Allah. Manusiawi, Pak, memang, Pak, itu manusiawi. Ya, sunatullah. Ketika kita ingin melakukan amal baik, ingin rasa kita dinilai orang, ingin rasa itu sunatullah, manusiawi. Tapi jangan dijadikan satu kebiasaan. Walaupun itu sifatnya manusiawi, sunatullah, jangan dijadikan kebiasaan. Kata Nabi, kenapa? Kalau sudah menjadi kebiasaan repot. Kita ibadahnya sesuai kita ibadah. Kita beramal sesuai ibadah. Terserah manusia menilai kita. Tidak ada urusan. Ketika kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah, sedekahkan harta kita di masjid, lalu orang pengurus mengatakan alhamdulillah kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan sedekah dari bapak pulan, secerah. Kita nggak minta, tidak ada masalah. Nah, ini buat kita ini, jauhkan sifat membangga-banggakan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai itu penyakit hati. Lalu yang kedua, sifat ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang kedua, yang termasuk penyakit hati yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhkan. Jangan sampai penyakit hati ini singgap dalam diri kita, hingga dalam hati kita, yang akhirnya saya katakan menghabiskan amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hasad. Hasad apa Pak? Hasad, Pak? Apa hasad? Iri, dengki. Ya. Ini adalah satu penyakit yang sangat membahayakan bagi umatnya Rasulullah. Satu penyakit yang membahayakan bagi diri kita. Kalau dalam diri kita masih memiliki sifat hasad, iri, dengki kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman dan lain-lain. Kita melihat ada kelebihan di saudara kita. Kita melihat ada kelebihan yang didapati oleh teman kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam harta. Kita lihat saudara kita kaya hidupnya. Kaya. Kendaraannya mengkilap. Hartanya banyak. Jabatannya ada. Timbul dalam hatinya bagi orang yang hasad. Dalam orang yang ketika memiliki hati yang hasad, melihat kelebihan dari orang lain, hatinya akan berkata, kok dia bisa kaya? Kok dia bisa mendapat jabatan seperti ini dan itu? Padahal sama saja ilmunya sama saya. Dia belajar dari SD sampai S1, S2 sampai doktor, kok sama. Oh, kenapa ya? Nah, ingat kata Nabi, apabila seseorang sudah ada timbul rasa hasad dalam dirinya, yang akan terucap, yang akan terpikir di dalam dirinya apa? Su'uzon ilaih. Dia akan selalu berpikir negatif kepada orang yang dia hasad. Dan bicaranya pasti nggak negatif semuanya, Pak. Nggak ada kita hasad sama orang, kita ucapkan positif akan negatif. Apa dia bilang, Pak? Jangan-jangan dapat harta banyak dengan jalan ini dan itu. Jangan-jangan harta banyak dengan korupsi. Bisa jabatan dengan ini dan itu. Selalu jangan-jangan. Ini orang yang hasad. Jauhkan, Pak. Bisa sampaikan ini tengah-tengah masyarakat. Ini yang namanya hasad ini masyarakat udah luar biasa ini, apalagi sama pejabat. Ya, apalagi kita pilkada ini. Wah, sudah luar biasa deh. Hasad sama hasad ini akan terjadi. Ya. Ini harus kita jaga. Jangan sampai hasadnya ada dalam diri kita. Kenapa kata baginda Rasulullah?
Beliau mengumpamakan kalau ada rasa hasad dalam diri kita, belum kita bisa membuang, belum kita membuang, kata Rasulullah, maka hasad ini digambarkan oleh baginda Rasulullah seperti api yang menyala lalu membakar kayu kering, bukan api malah bara yang menempel di kayu kering, maka sedikit demi sedikit kayu kering itu akan terkikis, akan terbakar dengan yang namanya bara. Habis kayu itu. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulu hasanatan kama ta'kulu nar al-khatabah atau kama qala Rasulullah. Iyakum, hati-hatilah kalian, kata Nabi. Terhadap apa? Bila hasad, hati-hati kalian terhadap perbuatan hasad. Karena sesungguhnya hasad itu digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti api yang menyala yang memakan kayu yang kering. Maka akan habislah kayu kering itu dimakan oleh api yang menyala. Jauhkan. Dan usahakan dikala kita melihat teman kita mendapat nikmat, mampu kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Saya punya tetangga, saya punya teman, kau berikan nikmat. Ini dapat lebih hebat, lebih luar biasa kita pahalanya. Ya, hati-hati. Dua. Saya sampaikan dua aja karena waktu terus berjalan. Kemudian yang ketiga, hati yang ketiga kata Imam Ghazali apa? Hati yang ketiga atau macam hati yang ketiga yaitu qalbun mayyit. Hati yang mati. Siapakah mereka? Yang termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang memiliki hati yang mati, bukan mati dalam hati secara apa? Ruhnya. Qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini akan sulit sekali untuk mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah hatinya mati. Siapa mereka? Mereka mengaku Islam, Pak. Beriman kepada Allah, Islam, kawinnya Islam, beriman, mati juga nanti cara Islam, dimandikan, disolatkan. Tapi kata Imam Ghazali sesungguhnya orang itu hatinya mati. Banyak ini. Di kalangan kita ngaku Islam, tapi kata Imam Ghazali dia hatinya mati itu. Yaitu mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Mereka orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam. Mereka lah dikategorikan orang-orang yang memiliki hati yang mati. Qalbun mayyit. Dia sudah dengar. Ada kalimat tak kala seorang muadzin mengumandangkan dua kalimat. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Ini adalah dua bentuk kalimat yang merupakan petunjuk Allah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah mendengar dua kalimat ini berarti Allah perintahkan kepada hamba, kepada kita untuk segera melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu yang sudah Allah tentukan kepada kita. Sholat. Zuhur jam 12, jam sholat jam 1, jam sholat jam 2. Yang penting sholat. Jangan diabaikan. Segera panggilan ini. Tapi nyatanya masih banyak di tengah-tengah kalangan kita, di masyarakat kita, mereka Islam, mereka beriman kepada Allah, tapi ternyata ketika dua panggilan ini terdengar di telinganya, dia tidak mendatangkan tempat-tempat sholat dan bahkan dia tidak melaksanakan sholat. Cicing baik, nggak peduli, semodo, ya, ajan tinggal ajan, ya, nggak ada peduli dia. Ini orang yang kata Ali membaca hatinya mati nih, hatinya mati. Manusia kalau sudah memiliki atau hatinya mati, saya katakan sangat sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah. Sangat sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya mati akan selalu mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang akan melanggar hukum, melanggar syariat Islam. Maka kita upayakan dan usahakan jangan sampai hati kita ini mati.
Jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang ditentukan, ini sudah diwajibkan, harus dilakukan. Karena sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati yang ketiga, qalbun mayit, hati yang mati. Mudah-mudahan dari kajian yang kita sampaikan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan hati, bermanfaat buat kita. Sekarang kita tanggal berapa Pak? Tanggal 11 Rabiul Awal ya. Besok tanggal 12 Rabiul Awal. Besok merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin menyampaikan tentang kisah baginda Rasulullah, bagaimana beliau. Tapi saya ingat masjid sudah ada nanti persiapan untuk Maulid dari penceramah-penceramah. Jadi saya ulas masalah hati. Yang penting bermanfaat buat kita. Jadi kita kembali, marilah kita berupaya dan berusaha agar kita memiliki hati yang pertama Pak, yang paling bagus, bersih hati kita, suci hati kita. Kalau seandainya kita masih memiliki atau tingkat hati yang kedua, kita ibadah juga kepada Allah, tapi kita banyak dosa kepada Allah, dosa kecil kita lakukan. Ingat, zikir, istighfar, zikir dengan lisan, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa kecil, bersengaja ataupun tidak disengaja, segeralah kita istighfar kepada Allah. At-taibu ala dzanbihi kama la dzanbalah. Orang yang selalu bertobat atas dosa yang dia lakukan, kata baginda Rasulullah, kama la dzanbalah, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil, kita ingat, waduh, dosa, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya hati kita kembali bersih. Jangan kotor hati kita, jangan termasuk hati yang sakit hati kita. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati. Karena nanti kata baginda Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang hari kiamat, di mana anak kita sudah tidak bisa lagi kita manfaatkan, harta kita tidak bisa lagi kita manfaatkan, maka mumpung kita masih hidup, mumpung hari kiamat belum datang di hadapan kita, manfaatkanlah harta kita dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah anak-anak kita didik dengan pendidikan yang bermanfaat buat dia, baik pendidikan dunia, jangan lupa pendidikan akhirat, kena bekal buat di yaumul qiyamah. Selagi masih bisa kita lakukan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat, kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar, anak-anak kita sudah tidak lagi bisa memberikan pertolongan kepada kita. Harta yang kita miliki sudah tidak dapat lagi membuat pertolongan buat kita. Hanya satu kata Allah, ketika itu mereka yang dikumpulkan akan datang kepadaku. Mereka orang-orang yang membawa hati yang bersih. Mereka orang-orang yang membawa hati yang suci, yang akan bertemu Tuhannya, kata Allah. Dan mereka lah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kami sampaikan kajian pada pagi hari ini. Barangkali kalau memang ada pertanyaan dari materi yang kami sampaikan, dipersilakan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sekitar materi yang kami sampaikan. Baik. Cara menghadapi orang yang kalau dijawab, karena ini nggak sering terjadi di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang memang penting ini buat kita tahu bagaimana caranya untuk menghadapi mereka orang-orang yang selalu hasad kepada kita, orang-orang yang selalu iri kepada kita. Bagaimana caranya? Biasanya
Ada 3 hal yang selalu membuat seseorang itu hasad kepada kita. Ada 3 hal biasa seseorang itu dengki kepada kita. 3 hal ini: harta, jabatan, ilmu. Ini ada 3 ini. Ya, ada 3 yang akan dihasadkan. Melihat saudaranya mendapatkan harta yang banyak, jadi dengki. Melihat saudaranya mendapatkan harta yang lebihan, dengki. Ilmunya lebih tinggi, dengki. Ini udah penyakit. Sekarang bagaimana supaya kita menghadapi mereka? Bagaimana caranya? Pertama, dikala kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki harta yang lebih, usahakan dari harta kita ini kita jadikan supaya tidak menjadi orang iri kepada kita. Bagaimana? Memang Pak, yang namanya ini nggak kelihatan siapa yang iri sama kita, nggak kelihatan karena perbuatan kita. Ada yang kelihatan benci sama kita, selalu benci sama kita. Nah, kita berupaya kita menghadapi orang-orang yang benci kepada kita. Kita tidak boleh benci kepada mereka. Di dalam Islam tidak ada perbuatan buruk kita balas dengan perbuatan buruk. Perbuatan buruk di dalam Islam yang menimpa kepada kita, yang datang dari orang lain, balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan. Oh, coba rezeki kita banyak, ya, kita jadikan contoh buat dia, orang yang hasad kepada kita. Kita beramal, kita membuat santunan kepada anak-anak yatim. Bahkan maaf, kalau mereka perlu mereka kita santunan, kita berikan mereka. Ya, cara apa? Cara untuk pelan-pelan mengobati hasad mereka, diri mereka. Tuh. Itu saja Pak, udah. Ya, saya jawab nggak banyak-banyak, nanti kita bisa membacakan sendiri. Yang penting tidak menampakkan kekayaan kita di hadapan dia. Orang yang suka iri, seorang orang kan belum dedekin, kan begitu biasanya bahasanya. Coba tuh hindar. Contohkan sama dia, infakkan harta kita sedekah, mereka lihat sengaja, bukan untuk nilai, bukan, jangan salah, nilai ta'ala, tapi kita mengobati orang-orang yang hasad kepada kita. Dan upayakan kalau memang mereka orang-orang yang kira-kira hasad ini perlu bantuan dari kita, bantu mereka, ya, bantu mereka. Insya Allah dengan sendirinya mereka akan terbiasa, pelan-pelan akan menghilangkan rasa hasad. Intinya, janganlah keburukan dibalas dengan keburukan, tapi jadikanlah keburukan kita balas dengan kebaikan. Insya Allah. Ya. Ada lagi? Silakan. Dari ibu mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Tentang penyakit hati, sakit tinggi, berseliweran informasi tentang pameran kekayaan. Jadi yang terkenal itu ya, bagi ya, beda. Ini kalau kita atau masyarakat punya pedulian itu dan orang-orang lain seperti itu akan menjadikan acuan bagi generasi muda untuk ingin seperti itu. Apalagi lewat internet seperti itu, kita sangat sulit sekali untuk memonitor anak-anak kita dan melihat hasilnya. Itu orang yang berbuat seperti itu, kalau dikatakan dengan tadi, itu masuk. Kemudian bagaimana orang tua seperti kita ini untuk mengawasi anak-anak kita, karena dia biasanya kalau pulang ke rumah masuk ke kamar tidak main komputer segala macam, dia lihat seperti itu. Saya kira itu merupakan penyakit hati untuk masyarakat, karena sulit sekali kita itu untuk memonitor atau mengobati penyakit hati. Saya kira apa yang kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita, keturunan kita itu terdeteksi dengan
gaya hidup Indo seperti ini, Pak. Terima kasih. Tadi yang pertama apa? Yang kedua saya tanggap yang pertama. Sekarang ini kan lagi marah, orang memamerkan kekayaannya. Karena terus dengan cek pribadi makan roti 300.000, sementara orang itu makan siang aja agak repot. Tapi kita dengan keluarganya memamerkan roti yang 300.000 seperti apa saya juga rasakan juga. Ya, makasih. Yang dimaksud dengan syirik di dalam Islam, ya, itu yang ada kaitannya dengan amalia ibadah. Kalau tadi yang Bapak sampaikan itu bukan lagi namanya itu, tapi sombong dalam kehidupan sesama manusia, memamerkan harta kekayaan di di medsos, inilah harta saya ini. Itu bukan berarti dia syirik, tapi sombong, memamerkan harta, tidak ada kaitan dengan ibadah. Bagaimana dosa? Dosa, karena sombong, nggak boleh. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan maroha, sombong, jangan. Itu berarti sombong, memamerkan nih, ya, harta kita ini yang nggak boleh. Lihat mobil mewah, itu bukan syirik namanya, bukan riak, bukan riak, namanya apa? Sombong. Sombong juga penyakit hati, tapi yang kaitan dengan yang namanya syirik, ya, bukan syirik mendoakan Tuhan, ya, hasad, dengki, maaf saya dengki, itu ketika kita beribadah. Contoh, saya beramal membawa uang ke dalam masjid, masukin, ya kan, supaya nih amal kita ini bisa dilihat orang gitu, ya, bisa dilihat. Contohnya gampang Pak, gampang kan. Hari Jumat aja deh, ketika ada hari Jumat, ada kotak jalan di depan kita. Kalau kita sodako sedikit, ikhlas Pak, ikhlas. Sodako 5.000, sodako 10.000, ikhlas, bahkan ditutup kotaknya, betul gak? Kotaknya ditutup, masukin duit 2.000, 5.000. Tapi ketika dia lebih dari itu, pengen rasanya orang kiri kanan bisa ngeliat saya nih, yang saya dapatkan berapa nih, duitnya ungu, duitnya merah, bisa dilihat nih, kagak ditutup, pengen orang lihat. Itu namanya termasuk ria, ya, ada kaitan dengan ibadah. Kalau yang tadi tidak ada kaitan dengan ibadah, namanya sombong. Dia pamer di medsos, saya makan roti 300.000 dengan ada ini, itu namanya sombong, ya, bukan ria, tidak ada kaitan dengan ibadah. Dosa juga sombong, jangan sampai seperti. Kenapa? Karena dapat orang juga nanti iri kepada dia, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi, apalagi sekarang zaman gadget, anak-anak kita sudah mudah dan pandai sekali bermain medsos. Kita ini kalah Pak, mau orang tua ini kalah kita. Saya aja, anak saya luar biasa itu, kita nggak ngerti apa dia sangat ngerti. Ya, memang dalam zaman kemajuan teknologi ini, banyak manfaat yang kita dapat dengan kemajuan teknologi melalui medsos, banyak. Tapi juga banyak juga negatif yang akan diperoleh dari perkembangan ini. Tinggal kita yang menggunakan medsos, tinggal kita yang menggunakan kemajuan teknologi. Kemanakah kemajuan teknologi ini kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang positif atau kita gunakan dengan hal-hal yang negatif? Padahal medsos itu tidak ada sebuah kata-kata medsos. Ilmu semua di dalam situ, hanya kita yang menggunakan Pak. Makanya akhir ini saya katakan, kena di samping banyak positif dari medsos. Kenapa saya kata positif? Bapak nyari sesuatu apapun yang Bapak inginkan, hal-hal yang positif pasti dijawab oleh Mbak Google. Bapak tanya, Mbak Google akan jawab itu yang positif. Tapi ada juga yang negatif. Ketika anak-anak kita mencoba mencari sesuatu, itu akan dijawab juga yang negatif. Contohnya mencari hal-hal yang tidak baik dalam perkembangan medsos ini, itu akan dijawab. Nah, nih, sekarang bagaimana kita selaku orang tua menghadapi kondisi seperti ini terhadap anak-anak kita yang seperti Bapak katakan, mudah mereka masuk ke dalam kamar melihat ini. Tugas kita orang tua adalah harus mengaudit. Saya katakan Pak,
saya ceramah Jumat tentang kemajuan teknologi, saya katakan orang tua punya kewajiban untuk mengaudit, untuk melihat apa yang ada di dalam HP anak-anak ini. Apalagi sekarang perkembangan yang namanya perjudian online sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Bahkan perjudian online di tengah masyarakat sekarang ini bukan hanya pejabat yang ikut serta di dalamnya, serta merta pejabat, tapi anak-anak rakyat biasa, rakyat jelata, anak-anak sekolah menikmati perjudian melalui online ini sekarang. Saya katakan ini salah satu nilai negatif dari kemajuan teknologi ini. Tergantung kembali kepada kitanya. Tugas orang tua kembali adalah akan selalu memperhatikan perkembangan anak. Dan kita harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak kita. Tidak terbiasa anak-anak kita melakukan hal sesuatu, tiba-tiba anak-anak kita melakukan hal sesuatu, berarti ada perubahan terhadap anak kita. Disinilah kita orang tua harus sangat benar-benar memperhatikan ada apa dan ada apa. Harus ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Diri kita jaga. Keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita masuk surga sendiri sementara keluarga kita, anak-anak kita masuk neraka. Kenapa? Kurang memperhatikan kita orang tua terhadap anak-anak. Maka tugas kita selaku orang tua adalah selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak kita. Ini kalau kita belajar ilmu kejiwaan. Ada apa? Kok ada perubahan? Biasanya anak kita pendiam, tiba-tiba kok tidak jadi pendiam. Yang biasanya pendiam, yang biasanya tidak jadi pendiam, kok tiba-tiba pendiam. Ada apa? Kita harus cari tahu. Ini yang diajarkan di Tarbiyatul Aulad Islam. Pendidikan anak di dalam Islam ada seperti itu. Taqayatul aulad, perubahan-perubahan kepada anak. Kenapa? Sehingga kita tahu solusi yang akan kita berikan kepada anak kita. Kalau ini kita lakukan, insya Allah anak kita terselamatkan hal itu. Ya Pak? Jadi itu aja yang bisa kami jawab. Ya, ada lagi silakan. Pokoknya saya tunggulah sampai habis pertanyaan. Coba ceramah sebentar dulu. Ya. Demikianlah apa yang tadi saya sampaikan. Materi pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat ibu dan keluarga, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, ibu kurangnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah amin. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من ورثتك وارزقنا واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Terima kasih.